Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Kali ini kita akan melanjutkan untuk kuliah manajemen perikanan berbasis ekosistem. Pada bahasan kali ini saya akan memberikan contoh penilaian ekosistem approach to fisheries management di beberapa lokasi. Sebelum kita ke lebih detail bagaimana melakukan penilaiannya. Ini yang pertama, perikanan ikan karang di Kabupaten Berau. Jadi ini dilakukan penilaian dengan metode EAFM ya, untuk ikan karang di Kabupaten Berau. Ini lokasinya Kabupaten Berau dan ini yang data yang dikumpulkan 4-24 April 2012. Kemudian pengumpulan data sekunder, jadi untuk data sekundernya ada data dari Dinas Perikanan dan Kelautan, jadi data-data sekunder yang dipakai, sama laporan tahunan dan statistik perikanan 2006-2010. Kemudian data pendukung dari BPS Kabupaten Berau dalam angka 2006-2011. Selanjutnya untuk pengumpulan data yang berkaitan dengan domain habitat dan ekosistem, ini dikumpulkan dari hasil penelitian yang dalam bentuk jurnal maupun dari laporan penelitian. Sedangkan data primer ini melalui wawancara. Wawancara ada dua ya. Yang pertama, wawancara yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi tentang kelembagaan yang dilakukan kepada Kepala Bagian Pesisir dan Pengawasan, Kepala Seksi Pengawasan, Kepala Seksi Konservasi, dan Kepala Seksi PPI Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Berau. Sedangkan yang kedua, wawancara kelompok kedua adalah kepada nelayan, di mana responden nelayan ini diwakili oleh 6 desa. Ada yang dari kampung Kasai, Semanting, Tanjung Batu, yang mewakili Kecamatan Pulau Derawan, dan Kecamatan Sambaliung diwakili oleh Kampung Batubuk dan Pegat, sedangkan Kecamatan Talisayan diwakili oleh Kampung Talisayan. Ini metode mendapatkan datanya. Selanjutnya hasil dari penilaian dari data-data tersebut kemudian dilakukan penilaian ya. Hasilnya sebagai berikut, bahwa nilai komposit dan deskripsi perikanan berbasis ikan karang berdasarkan domain penilaian, kalau dilihat dari domain sumber daya ikan, ini kondisinya sedang. Kemudian dilihat dari domain habitat dan ekosistem sedang, dari teknik penangkapan ikan sedang, dari domain sosial baik sekali, dari domain ekonomi baik sekali, kelembagaan baik, sehingga total agregatnya adalah dalam kondisi baik. Kemudian dari hasil itu muncullah rekomendasi. Nah, ini rekomendasinya, bahwa rekomendasi perbaikan pengelolaan perikanan dengan prinsip EAFM pertama adalah pada domain habitat dan ekosistem. Ini indikator perubahan iklim terhadap kondisi perairan dan habitat. Kemudian hutan mangrove dan padang lamun kurang mendapatkan perhatian dari pemangku kepentingan. Kemudian pada domain sumber daya ikan, indikator komposisi spesies ETP, dan densitas atau biomasa untuk ikan karang dan invertebrata kurang mendapatkan perhatian. Kemudian pada domain teknik penangkapan ikan, indikator modifikasi alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan, kemudian fishing capacity dan effort, kesesuaian fungsi dan ukuran kapal penangkapan ikan dengan dokumen legal, dan sertifikasi awak kapal perikanan sesuai dengan peraturan kurang mendapatkan perhatian dari pemangku kepentingan. Kemudian pada domain kelembagaan, ya, indikator rencana pengelolaan perikanan, kapasitas pemangku kepentingan dan keberadaan otoritas tunggal pengelolaan perikanan kurang mendapatkan perhatian dari pemangku kepentingan. Ini rekomendasinya. Selanjutnya
dari metode dan analisis yang sama serta lokasi yang sama juga dilakukan untuk perikanan udang. Lokasinya sama di Kabupaten Berau, jadi metodenya sama yang tadi, kemudian pengambilan datanya juga berbarengan. Tapi di sini untuk perikanan udang, untuk dari domain sumber daya ikan ini kondisinya sedang, sedangkan dari habitat dan ekosistem kurang. Kemudian dari teknik penangkapan ikan sedang, kemudian dari sosial baik sekali, ekonomi sedang, kelembagaan baik, sedangkan agregatnya sedang. Nah, ini untuk perikanan udang. Dan rekomendasi untuk perikanan udang sendiri, untuk domain habitat dan ekosistem, indikator perubahan iklim terhadap kondisi perairan dan habitat, hutan mangrove dan padang lamun kurang mendapatkan perhatian dari pemangku kepentingan. Kemudian domain sumber daya ikan, indikator komposisi spesies ETP dan densitas atau biomasa untuk ikan karang dan invertebrata juga kurang mendapatkan perhatian. Kemudian pada domain teknik penangkapan ikan, di sini indikator modifikasi alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan, fishing capacity effort, kesesuaian fungsi dan ukuran kapal penangkapan ikan dengan dokumen legal dan sertifikasi awak kapal perikanan sesuai dengan peraturan, dan kurang mendapatkan perhatian dari pemangku kepentingan. Jadi ini faktor-faktor yang kurang mendapatkan, yang lemah ini yang dijadikan rekomendasi. Kemudian pada domain kelembagaan sendiri, indikator rencana pengelolaan perikanan, kapasitas pemangku kepentingan dan keberadaan otoritas tunggal pengelolaan perikanan kurang mendapatkan perhatian dari pemangku kepentingan. Ini rekomendasi ini berhubungan dengan analisis bendera tadi, yang lemah-lemah itu yang direkomendasikan. Kemudian selanjutnya untuk perikanan ikan terbang di WPP 713. Ini kasus yang berbeda ya. Di WPP 713 ini data primer diambil dengan pengamatan dan pencacahan langsung di lapang dengan wawancara maupun pengisian kuesioner. Wawancara sendiri dilakukan pada pihak yang berkepentingan untuk pengelolaan ikan terbang ya. Ini ada Dinas Perikanan dan Kelautan, kemudian Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kota, staf Balai Pengelolaan dan Konservasi, kemudian staf Balai Budidaya Air Payo Takalar, kemudian pengusaha eksportir telur, pedagang pengumpul, penggawa, pengolah ikan, pedagang ikan, pemilik kapal, kemudian anak buah kapal, tokoh nelayan, dan pemerintah desa di Kecamatan Galesong, Takalar. Kemudian di Ujung Lero, Pinrang. Ini beberapa respondennya. Sedangkan data sekunder ini diambil dari instansi pemerintah maupun swasta. Ini beberapa dinas ya, provinsi dan dinas perikanan dan kelautan, kemudian perguruan tinggi ya untuk hasil-hasil risetnya, perdagangan, eksportir, tempat pendaratan ikan, pedagang pengumpul, balai pengolahan dan konservasi sumber daya pesisir, dan balai budidaya air payo Takalar. Ini untuk data sekunder. Hasilnya sebagai berikut. Ya, jadi nilai komposit dan deskripsi setiap domain pengelolaan ikan terbang. Untuk domain sumber daya ikan kondisinya sedang, habitat dan ekosistem sedang, teknik penangkapan ikan buruk, sosial baik, ekonomi sedang, kelembagaan baik, jadi total agregatnya sedang. Dan rekomendasinya yang disarankan ya, pertama adalah perhatian terhadap rehabilitasi, konservasi, dan pengembangan ekosistem karang, ekosistem mangrove, dan ekosistem lamun di wilayah pesisir Selat Makassar. Kemudian perlu dikembangkan yang menjadi habitat ikan terbang. Ya. Jadi habitat-habitat ikan terbang ini perlu direhabilitasi, dilakukan konservasi dan pengembangan ekosistem. Kemudian daerah-daerah yang terjadi upwelling di Selat Makassar ini sebagai tempat pemijahan atau spawning ground dari ikan terbang ini, sehingga perlu dikelola dengan baik ya, melalui bagaimana mengelola ini, penebaran rumpon sebagai tempat bertelur ikan terbang. Kemudian menghindari terjadinya penurunan maupun kepunahan stok ikan terbang di Selat Makassar
Oleh karena itu diperlukan pembatasan usaha bale-bale dan jaring incang hanyut, dan kapasitas alat penangkapan tersebut seperti jumlah bale-bale, ukuran bale-bale, ukuran panjang jaring, dan ukuran mata jaring melalui sistem perizinan. Jadi harapannya dengan sistem perizinan yang lebih ketat, jumlah alat tangkap dan bale-bale ini bisa dikurangi laju pertumbuhannya. Kemudian perlu pengembangan alat tangkap telur dan induk ikan yang ramah lingkungan, atau kembali mensosialisasikan alat tangkap pakaja yang lebih ramah lingkungan. Kemudian perlu membatasi jumlah penangkapan di daerah pemijahan, terutama pada saat fase produktif ikan terbang. Jadi harapannya pada fase-fase bulan Februari Maret, ini masa pemijahan, ini tidak dilakukan penangkapan hingga pada puncak pemijahan Juni dan Juli ini. Dan jika perlu penangkapan diistirahatkan sementara ketika ikan berada pada puncak pemijahan. Jadi pada puncak pemijahan Juni-Juli ini harapannya tidak melakukan penangkapan agar ikan bisa berkembang. Kemudian menghindari konflik antara nelayan telur ikan terbang dan nelayan ikan terbang. Ini diperlukan adanya zonasi daerah penangkapan telur dan daerah penangkapan induk ikan. Kemudian selanjutnya, rekomendasi selanjutnya, untuk meningkatkan pendapatan nelayan maka perlu mencari daerah penangkapan lain selain Selat Makassar. Kemudian selanjutnya perlu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap peraturan. Jadi kesadaran masyarakat terhadap peraturan perikanan, tangkap, dan kondisi sumber daya ikan terbang yang sudah mulai overfishing. Kemudian dilakukan kegiatan pelepasan rumpon atau bale-bale sebagai salah satu upaya untuk memperkaya stok, karena ini menjadi tempat telur ikan terbang menempel. Kemudian pemenuhan sarana prasarana untuk kegiatan pengawasan dan monitoring. Jadi perlu adanya pengawasan dan monitoring yang diperkuat dengan sarana prasarana, serta mempercepat keputusan secara nasional terhadap RPP ikan terbang untuk dijabarkan di lokal. Ya, jadi aturan tentang ikan terbang ini perlu dipercepat. Kemudian serta harus terus meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan dalam pengelolaan ikan terbang. Ini informasi-informasi tersebut saya ambil dari, ini sumbernya penilaian performa pengelolaan dan perikanan pengguna dengan indikator EAFM. Jadi ini beberapa contoh cara penilaian dari dan hasil penilaian dari EAFM, kemudian keluar rekomendasi. Nah, kemudian bagaimana menilainya tahapan dengan tahapan, nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.